Banyak dari kita yang sering merasa tidak layak atas pencapaian yang kita raih. Mungkin dalam hati kecil kita, ada suara yang meragukan kemampuan yang sebenarnya kita miliki. Kita terjebak dalam perasaan bahwa semua keberhasilan adalah hasil keberuntungan semata, bukan hasil kerja keras. Ini adalah sindrom yang sering kita alami dan itulah yang akan kita ulas bersama kali ini. Menghadapi sindrom ini bukanlah hal yang mudah. Banyak yang merasa terasing dan seolah-olah berdiri di luar lingkaran kesuksesan. Kita akan menyelam lebih dalam untuk memahami mengapa perasaan ini bisa muncul dan bagaimana kita bisa lebih berdaya untuk melawan mitos dan keraguan dalam diri sendiri. Sindrom impostor seringkali membuat kita bersembunyi di balik bayang-bayang pencapaian. Perasaan ini tidak memilih. Siapa saja, di berbagai tahap kehidupan, bisa merasakannya. Kita berjuang dengan ego dan penilaian yang seringkali tidak tepat. Ketika kita melihat orang lain berhasil, kita cenderung meragukan kapasitas kita sendiri dan beranggapan bahwa mereka lebih layak dari kita, seolah kita hanya beruntung. Ada banyak contoh nyata di sekitar kita, orang-orang yang memiliki prestasi gemilang namun masih merasa seperti penipuan. Mereka mungkin akademisi hebat, seniman berbakat, atau profesional sukses, tetapi ketika ditanya tentang pencapaian mereka, mereka cenderung merendahkan diri. Tanyakan pada dirimu, apakah kamu pernah merasa demikian? Apakah kita menilai diri sendiri berdasarkan standar yang tidak adil, atau meremehkan kerja keras yang telah dilakukan? Psikologi di balik sindrom ini rumit. Ada kemampuan untuk memahami bagaimana trauma masa kecil, harapan orang tua yang tinggi, atau perbandingan sosial dapat membentuk mental kita. Bahkan, beberapa dari kita mungkin dibesarkan dalam lingkungan di mana kita dituntut untuk tampil sempurna, atau di mana kesalahan dianggap sebagai aib. Ini menciptakan rasa tidak berharga yang dalam dan membuat kita terus mencari pengakuan dari luar, sementara dalam hati kita merasa tidak layak. Ketika kita menghadapi sindrom ini, kita perlu merenung. Apa yang sebenarnya kita rasakan tentang diri kita? Adakah kekhawatiran yang mengikat kita? Mengejar pencapaian tanpa istirahat membuat kita kehilangan makna di baliknya. Sebuah renungan mendalam tentang pencapaian potensial dan perjalanan hidup kita menjadi penting untuk mengenali bahwa kita dibentuk bukan hanya oleh keberhasilan, tetapi juga oleh proses dan pelajaran yang kita petik dari setiap pengalaman. Saat kita menggali lebih dalam, kita dapat menemukan bahwa cobalah untuk mengubah label pada pengalaman kita. Merasa tidak layak bukanlah tanda kelemahan, tetapi justru menunjukkan bahwa kita merasa cukup untuk menginginkan lebih dari diri kita sendiri. Ini adalah momen bagi kita untuk menantang pikiran negatif dan membangun kembali citra diri. Melalui perjalanan ini, kita bisa tumbuh dan saling mendukung, seperti yang kita lakukan di ruang tumbuh. Merenungkan hal ini memberi kita kesempatan untuk belajar dari diri sendiri dan satu sama lain. Setiap individu memiliki ceritanya masing-masing, dan semua cerita berharga. Saat kita saling berbagi, kita menemukan bahwa kita tidak sendirian dalam keterpurukan. Setiap kesalahan, setiap ketidakpastian, semua adalah bagian dari proses bertumbuh. Mari kita gali potensi dan berbagi rasa saling percaya dan dukungan. Seringkali, ketika kita mengintip dunia luar, kita tidak dapat menghindari rasa tidak puas dengan diri sendiri. Kita melihat seseorang yang telah mendapatkan gelar, memulai bisnis, atau memiliki kehidupan yang tampaknya sempurna. Dalam benak kita, ada suara halus yang mengatakan, dia lebih baik dari kita. Hal ini bisa menyakitkan, terutama ketika kita sendiri merasa tidak berkontribusi sebanyak yang seharusnya. Mari kita ambil contoh seseorang bernama Maya. Dia seorang lulusan cum laude dari universitas ternama dan sekarang bekerja di perusahaan multinasional.
Namun, di dalam hatinya, Maya merasa tidak layak. Dia merasa semua itu hanyalah keberuntungan dan bukan hasil dari usahanya sendiri. Ketika dia mendapatkan promosi, bukannya merasa bangga, dia justru khawatir bahwa suatu saat akan ada yang menyadari bahwa dia tidak pantas mendapatkannya. Contoh ini bukanlah hal yang terasing. Banyak dari kita, di berbagai jalur kehidupan, sering menjadikan pencapaian sebagai pengingat akan ketidakcukupan kita. Setiap kali kita meraih sesuatu, kita seolah merasakan desakan untuk terus membuktikan diri, hingga kadang kita lupa untuk menghargai karya dan usaha kita sendiri. Ini bukan sekadar bisnis atau pendidikan, ini juga menyangkut hubungan dan kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita berbicara tentang sindrom ini, kita tidak berjalan sendirian. Banyak orang melakukan hal yang sama, dan itu adalah pengingat bahwa perjalanan kita tidak harus dihadapi dalam keheningan. Ada kekuatan dalam berbagi perasaan dan pengalaman kita, sehingga kita bisa mulai merangkai ulang narasi tentang diri kita. Layak atau tidaknya kita mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. Kita memiliki hak untuk merasakan pencapaian dan mengakui bahwa juga ada hasil dari kerja keras kita. Namun, perasaan ini seringkali menghalangi kita untuk maju. Dengar cerita orang-orang di sekeliling kita, karena bisa jadi ada banyak maya dalam hidup kita, dan mereka sedang berjuang dengan cara mereka sendiri. Kita bisa mulai membangun rasa saling percaya dan mengingatkan satu sama lain bahwa kita semua manusia dengan perjalanan unik. Setiap langkah kecil yang kita ambil menuju penghargaan diri merupakan kemenangan. Mungkin hari ini kita merasa tidak layak, tetapi besok kita bisa menunjukkan kepada diri kita sendiri bahwa setiap usaha, sekecil apapun, adalah langkah menuju ke arah yang lebih baik. Dalam perjalanan ini, kita mulai menyalakan harapan dan menciptakan ruang untuk pertumbuhan, baik untuk diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Pemahaman yang lebih dalam tentang sindrom impostor membawa kita kepada wawasan yang berbeda. Ketika kita memahami latar belakang dan alasan dibalik perasaan tidak layak ini, kita bisa mulai mendekatinya dengan cara yang lebih bersahabat. Ada sebuah proses di mana kita bisa membongkar pemikiran yang salah dan mulai merangkul diri kita sendiri. Pentingnya mengenali pengaruh besar dari harapan dan tekanan yang kita hadapi, baik dari orang tua, masyarakat, atau bahkan diri kita sendiri, menjelaskan mengapa kita merasa tidak pantas. Seringkali kita diajarkan untuk membandingkan diri dengan orang lain, sehingga kita terjebak dalam siklus meragukan diri. Itu adalah jurang yang dalam dan bisa membelenggu kita dari kebesaran yang sebenarnya. Dalam perjalanan menemukan diri kita sendiri, kita perlu belajar untuk menilai kembali pengukuran berhasil dan gagal. Ini bukan hanya tentang pencapaian, tetapi juga tentang bagaimana kita bertumbuh. Sejatinya, perjalanan menuju kesuksesan adalah tentang merelakan ekspektasi yang tidak realistis dan menghargai setiap langkah, termasuk kemunduran sekalipun. Kita dapat belajar untuk lebih lembut terhadap diri sendiri. Dalam kerugian, kita mungkin menemukan hal-hal berharga yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Mendalami pemikiran dan mengidentifikasi akar perasaan ini adalah langkah pertama menuju kebebasan. Kita tidak harus terjebak dalam narasi negatif yang menghalangi kita untuk meraih impian dan aspirasi kita. Dengan mendefinisikan kembali apa itu keberhasilan, kita bisa melangkah lebih jauh lagi. Momen terakhir dalam memahami sindrom ini adalah ketika kita menyadari bahwa kita tidak sendirian. Dari setiap cerita yang kita dengar, kita dapat mengambil kekuatan dan pengertian baru. Mengingat bahwa kita bersama-sama berjuang dalam ketidakpastian tersebut membuat kita lebih peka dengan diri sendiri dan orang lain. Hal ini menciptakan jaringan empati dan dukungan yang tidak terhingga. Membangun rasa syukur atas proses yang telah kita jalani adalah bagian penting dalam perjalanan kita.
Saat kita menghargai usaha dan pengalaman, kita memberikan tempat bagi diri kita untuk tumbuh. Kita bisa menghentikan siklus meragukan diri dan beralih kepada memberikan penghargaan untuk semua usaha tersebut, sekecil apapun itu. Karena setiap perjuangan adalah investasi dalam diri kita. Akhirnya, mari kita ingat bahwa setiap dari kita memiliki hak untuk bahagia dan merasa layak atas pencapaian. Dalam perjalanan kita di ruang tumbuh ini, semoga kita semakin dekat satu sama lain dan belajar untuk mencintai diri kita sendiri. Kita adalah makhluk yang kompleks, dan itulah yang membuat kita indah. Mari kita saling mengingatkan bahwa kita sudah cukup, dan perjalanan ini adalah buat kita semua. Dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita terjebak dalam pikiran bahwa sejumlah pencapaian yang kita raih adalah buah dari keberuntungan semata. Namun, apakah benar demikian? Seberapa sering kita merendahkan usaha keras yang telah dilakukan hanya karena hasil yang dapat dianggap beruntung? Momen-momen kesuksesan, meski kadang tampaknya didasari oleh faktor kebetulan, sebenarnya tersimpan lapisan-lapisan perjuangan yang tak terlihat. Selalu ada dua sisi dari kisah sukses, satu yang berbicara tentang keberanian menghadapi tantangan, dan satu lagi tentang mengandalkan nasib. Mari kita gali lebih dalam untuk memahami apa yang sesungguhnya membangun keberhasilan kita, dan bagaimana kita bisa mengapresiasi setiap bagian dari proses tersebut. Keberuntungan, dalam konteks ini, adalah hal yang seringkali tidak kita rencanakan. Kita tidak bisa mengontrol kapan atau seberapa banyak kita akan mendapatkannya. Namun, apa yang bisa kita kontrol adalah usaha, tekad, dan komitmen kita pada tujuan yang kita kejarkan. Dalam banyak kasus, seseorang yang berjuang dengan gigih dan terus beradaptasi juga akan menemukan dirinya berada di titik yang tepat saat keberuntungan menghampiri. Itulah mengapa penting untuk memahami bahwa kerja keras seringkali membentuk pintu yang terbuka bagi keberuntungan untuk masuk. Mungkin kita sering menganggap keberuntungan sebagai satu-satunya faktor penentu dari sukses yang kita lihat di orang lain. Namun, di balik setiap keberhasilan yang terlihat glamor, tersembunyi ketekunan, kegagalan yang teratasi, dan pengalaman belajar yang mengajarkan kita banyak hal. Ini adalah pengingat bahwa setiap langkah, baik yang sukses maupun yang gagal, memiliki nilai tersendiri dalam perjalanan kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menangani momen-momen saat kita merasa bahwa apa yang kita dapatkan hanyalah karena keberuntungan? Dalam situasi semacam ini, seringkali kita terjebak dalam siklus ketidakpastian dan keraguan. Kita mulai meragukan diri sendiri dan menilai pencapaian kita dengan cara yang merendahkan. Menyadari bahwa kita juga memainkan peranan penting dalam setiap pencapaian sangatlah krusial. Kita berhak untuk bangga atas apa yang telah diraih melalui usaha kita. Keberuntungan tidak menjamin kesuksesan, ia hanya memudahkan jalan yang telah kita kerjakan. Sebaliknya, usaha menciptakan peluang dan menjadikan kita lebih siap ketika kesempatan itu terjadi. Inilah saatnya kita memahami bahwa keberhasilan bukanlah hanya tentang faktor eksternal, namun juga tentang upaya dan dedikasi yang kita investasikan setiap hari. Jadi, bagaimana kita bisa menghargai setiap pencapaian yang kita dapatkan tanpa merendahkan diri sendiri? Kita bisa mulai dengan merayakan setiap langkah kecil yang kita ambil menuju tujuan besar. Merayakan progres, meskipun tampaknya kecil, akan membangun rasa percaya diri kita. Hal ini bukan hanya baik untuk kesehatan mental kita, tetapi juga membantu kita untuk tetap termotivasi. Ketika kita merayakan usaha, kita memberikan makna kepada perjalanan kita yang lebih dari sekadar mencapai tujuan akhir. Sukses sejati adalah tentang menghargai komitmen, ketekunan, dan keberanian kita untuk terus bergerak maju. Dengan cara ini, setiap pencapaian, besar atau kecil,
akan menjadi sumber kebanggaan dan inspirasi bagi diri kita sendiri dan orang lain. Mari kita ingat, perjalanan ini adalah milik kita dan kita layak untuk merayakannya tanpa merendahkan diri. Kita semua tahu bahwa hidup ini penuh dengan tantangan dan pilihan yang harus kita ambil. Saat menghadapi kesulitan, kita kadang mencoba menemukan alasan di balik pencapaian orang lain, dengan berpikir bahwa mereka mungkin hanya beruntung. Mari kita ambil contoh seorang teman yang berhasil meraih prestasi gemilang di tempat kerjanya. Saat mendengar kabar tersebut, mungkin kita langsung berasumsi bahwa dia hanya kebetulan mendapatkan proyek besar yang menguntungkannya. Tanpa kita sadari, di balik keberhasilan itu, ia telah berjuang keras, meluangkan waktu hingga larut malam, dan menginvestasikan passion serta kemampuannya untuk dapat berada di titik ini. Sama seperti kita, dia juga menghadapi keraguan dan ketakutan akan kegagalan. Namun, apa yang membedakannya adalah kemampuannya untuk bangkit dan terus melawan rasa malas dan kebiasaan menunda. Dia belajar dari setiap kesalahan, mengumpulkan pengalaman, dan menjadikannya batu loncatan untuk lebih maju. Kitalah yang seringkali menghargai keberuntungan daripada usaha, menilai pencapaian orang lain dengan sangat mudah, tanpa mengenal proses yang dilalui. Ini adalah pengingat bahwa tidak ada kesuksesan yang datang begitu saja. Semua dibangun atas pondasi kerja keras. Sebagai makhluk sosial, kita sering membandingkan diri dengan orang lain, dan terkadang hal ini membuat kita merasa bahwa pencapaian kita tidak sebanding. Rasa iri hadir ketika melihat orang lain berhasil, dan kita terpaku pada hal-hal luar yang mungkin terlihat mencolok. Namun, jika kita mau, kita bisa memisahkan antara keberuntungan dan usaha yang diinvestasikan. Melihat lebih dalam akan membantu kita mengakui bahwa sukses yang kita lihat adalah hasil dari berjuta langkah kecil yang seringkali tidak terlihat. Pemahaman ini sangat penting, karena ketika kita mulai menghargai usaha kita juga memperkuat mental dan emosi kita. Kita tidak lagi terjebak dalam pikiran sempit bahwa keberuntunganlah yang membuat seseorang sukses. Sebaliknya, kita menjadi lebih peka pada segala bentuk pencapaian, termasuk yang kita raih sendiri. Ketika kita membandingkan diri dengan orang lain, mari kita ingat bahwa mereka pun memiliki jalan perjuangan tersendiri. Setiap perjalanan tentu ada liku-likunya, dan fokus pada usaha adalah cara terbaik untuk menggali potensi kita. Jadi, mari kita berhenti sejenak untuk introspeksi. Bagaimana kita melihat diri kita sendiri? Apakah kita mengukur kesuksesan diri berdasarkan pencapaian orang lain? Penting bagi kita untuk memahami bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing dalam menghadapi hidup. Dalam momen-momen ini, kita dapat merenungkan tentang perjalanan pribadi kita, tentang apa yang telah kita lewati dan pelajari. Mengingat kembali tantangan yang sudah dilalui akan membantu kita merasa lebih berharga dan memberi makna pada setiap pencapaian yang kita raih. Jangan biarkan persepsi keberuntungan mengaburkan pandangan kita tentang usaha yang telah kita lakukan. Mari kita berlatih untuk lebih menghargai diri dan memberi pujian pada setiap langkah kecil yang diambil. Proses ini akan mengubah cara kita menyikapi keberhasilan dan mendorong kita untuk terus berjuang. Poin balik sering muncul saat kita menghadapi kegagalan dan mulai meragukan diri sendiri. Disinilah banyak dari kita terjebak dalam siklus negatif, menyalahkan keberuntungan dan menyiratkan bahwa apa yang kita raih tidak layak. Namun, jika kita ingat kembali ke perjalanan yang telah kita lalui, kita akan menemukan bahwa setiap kegagalan membawa pelajaran berharga yang memperkaya diri kita. Keberuntungan sejatinya hanya membantu mereka yang sudah siap dan mau berusaha. Satu saat, sebuah pencapaian yang kita anggap mungkin, hanya keberuntungan, datang kepada kita. Namun, apakah kita masih ingat betapa banyak waktu dan tenaga yang kita habiskan untuk mencapainya?
Saat keberuntungan menghampiri, itu adalah saat yang tepat untuk merayakan usaha kita, menggandakan rasa percaya diri, dan mendekatkan diri kita dengan tujuan lebih besar. Kita harus berani membuat pergeseran dari memandang bahwa keberhasilan itu hanya didapat dari kebetulan menjadi menyadari bahwa itu adalah produk dari ketekunan dan keberanian. Mengubah cara pandang ini menjadi lebih fokus pada usaha, akan membangun mental yang positif di masa mendatang. Saat kita mulai melihat hubungan antara usaha dan hasil, kita semakin percaya bahwa apa yang kita capai adalah berkat dari kerja keras. Proses ini memerlukan waktu dan usaha, namun sangat berharga demi kehidupan yang lebih berarti. Dengan perspektif baru ini, kita belajar untuk menghargai keberhasilan, baik kecil ataupun besar, sebagai hasil dari perjalanan panjang yang kita jalani. Kita tidak lagi melihat hal-hal positif dalam hidup hanya sebagai beruntung, tetapi sebagai sebuah pencapaian yang berharga yang layak diakui. Akhirnya, saatnya kita merayakan setiap bentuk keberhasilan yang kita alami. Saat kita mencapai satu target, tidak masalah seberapa besar atau kecil, itu adalah hasil dari perjalanan yang telah ditempuh. Berhenti sejenak, lihat ke belakang, dan hargai semua usaha yang telah dilakukan. Itu adalah cara terbaik untuk memahami arti dari keberhasilan sejati. Ketika kita mampu mengapresiasi diri sendiri, rasa percaya diri akan tumbuh. Mari kita berkomitmen untuk merayakan pencapaian, jangan hanya dipadati dengan rasa syukur atas keberuntungan semata. Dalam setiap perjalanan menuju sukses, ada banyak hal yang patut dipuji. Mari kita berbagi rasa syukur ini dengan diri sendiri dan orang lain, menginspirasi satu sama lain untuk terus melangkah maju. Jadi, apakah kita masih percaya bahwa keberuntunganlah yang memegang kendali atas kesuksesan? Mari kita ubah anggapan negatif itu. Mulailah menghargai setiap usaha kita dan bersama-sama kita akan tumbuh menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sendiri. Menghadapi kesuksesan seakan-akan kita hanyalah penonton, menyaksikan pencapaian yang mungkin hanya beruntung. Muncul rasa bahwa kita tidak layak atau cukup baik, seolah ada bayangan yang terus mengintip dengan sinis. Seringkali kita berjuang sendiri, mempertanyakan setiap langkah yang diambil, meragukan kapasitas diri, meski sebenarnya sudah berbuat banyak. Ambil sejenak waktu untuk merenung. Apa yang terjadi ketika perasaan itu datang? Bagaimana kita terjebak dalam pikiran negatif yang menghalangi kebangkitan potensi kita? Mari kita telusuri bersama, menyingkap setiap lapisan perasaan ini, dan menemukan cara untuk menghadapi dan mengatasi sindrom impostor yang mungkin menghantui kita sehari-hari. Sindrom impostor adalah kondisi psikologis yang tak jarang muncul dalam kehidupan banyak orang. Kita seringkali merasa tidak layak atas pencapaian yang diraih. Di balik keahlian dan prestasi, ada keraguan yang menggerogoti keyakinan kita. Mulai dari mahasiswa baru yang merasa terjebak di antara teman sekelas yang lebih berbakat, hingga profesional yang terus-menerus membandingkan diri dengan rekan-rekan kerja. Dalam keraguan inilah, kita harus peka. Adakah diri kita yang sebenarnya berjuang di balik hijab ketidakpastian? Untuk mengatasi sindrom ini, penting untuk mengedukasi diri tentang apa yang kita alami. Kita perlu memahami bahwa banyak orang yang merasakan hal serupa. Dengan menggali pengalaman orang lain, kita dapat menemukan kekuatan untuk berbagi cerita. Ketika kita berani mengungkapkan keraguan yang menyelimuti, kita menyadari bahwa kita tidak sendirian. Kemampuan kita untuk membawa perubahan dalam hidup orang lain justru bermula dari keberanian untuk bercerita. Sebuah cerita tentang seseorang, sebut saja Rina. Rina adalah seorang penulis muda yang sukses, namun di balik kesuksesannya, ia merasa tidak lebih baik dari orang lain. Ia merasa semua pencapaian yang diraih hanyalah hasil keberuntungan. Akhirnya,
Rina memutuskan untuk mencari dukungan komunitas penulis. Di sana, ia menemukan bahwa banyak rekannya juga memiliki perasaan yang sama. Dengan saling mendukung, Rina belajar untuk menghargai setiap usahanya, menyadari bahwa proses yang dilaluinya adalah hal yang sangat berharga. Munculnya kepercayaan diri tidak selalu datang dari kesempurnaan, melainkan dari penerimaan diri yang utuh. Kita harus menyadari bahwa semua manusia memiliki kekuatan dan kelemahan. Dan justru dengan menerima kelemahan kita dapat membangun langkah-langkah untuk bertumbuh lebih baik. Teknik psikologis, seperti afirmasi positif dan visualisasi pencapaian, dapat membantu kita menyemai benih-benih kepercayaan diri. Ini bukan hanya tentang berbicara kepada diri sendiri, tetapi tentang menciptakan gambaran positif dalam pikiran kita, mengubah pandangan dan membangun keberanian dalam setiap langkah yang diambil. Sudut pandang baru, atau titik balik yang sering kita butuhkan, adalah cara kita melihat kegagalan. Kita diajari untuk takut gagal, padahal kegagalan adalah bagian dari proses. Dengan mengadaptasi mindset pertumbuhan, kita menggeser fokus dari kesalahan menjadi pembelajaran. Setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah kesempatan untuk tumbuh, dan disitulah kita mulai menemukan kekuatan dari diri sendiri. Perjalanan menghadapi sindrom impostor akan membawa kita kepada keyakinan bahwa setiap orang layak untuk sukses. Tidak ada yang lebih berharga selain menemukan jalan kita sendiri. Dengan menyadari hak kita atas kesuksesan, kita dapat melangkah lebih percaya diri. Ingatlah, bahwa keberuntungan bukanlah satu-satunya faktor yang memengaruhi prestasi, melainkan usaha, dedikasi, dan keinginan untuk terus berkembang yang membuat kita pantas mendapatkannya. Pernahkah Anda merasa terjebak dalam ruang yang terasa sempit? Satu langkah ke depan terasa begitu berat, seakan ada bola berat yang menahan langkah kita. Banyak dari kita yang merasakan ini ketika dihadapkan pada keberhasilan. Sebuah prestasi besar menciptakan rasa tidak pantas, seolah semua itu terjadi karena keberuntungan semata. Di mana letak usaha dan dedikasi? Teknik-teknik yang selama ini kita pelajari seolah sirna di balik bayang-bayang keraguan. Keraguan ini muncul dari dalam diri sendiri, menciptakan suara-suara lirih yang terus-menerus berbisik, apakah kamu benar-benar layak? Ketidakpastian ini bukan hal sepele. Rasa hati kita sering terombang-ambing, ditentukan oleh pandangan orang lain. Di saat kita merasa telah mencapai sesuatu, justru pandangan eksternal yang kita perhatikan. Hampir semua orang merasakannya, bahkan mereka yang tampak paling percaya diri sekalipun. Masyarakat seringkali menjadikan pencapaian sebagai ukuran kesuksesan, dan disinilah perdebatan batin kita dimulai. Kita terjebak dalam siklus perbandingan yang tidak sehat, dan kehilangan pandangan tentang pencapaian kita yang sesungguhnya. Masuk ke dalam konteks emosional, mari kita lihat bagaimana pengalaman sehari-hari kita bisa berperan. Misalnya, saat kita menghadiri sebuah pertemuan atau konferensi, bagaimana rasa percaya diri kita bisa langsung terguncang hanya dengan melihat keberhasilan orang lain. Tentu saja, kita perlu memperhatikan bagaimana kondisi ini berpengaruh pada mentalitas kita. Ketika kita membandingkan diri atau memikirkan kembali langkah-langkah yang sudah diambil, kita bukan hanya meragukan pencapaian, tetapi juga diri kita sendiri. Inilah awal dari penolakan terhadap siapa yang kita sebenarnya. Apa yang bisa kita lakukan untuk melawan arus kuat ini? Pertama, kita harus memulai dengan pengakuan. Akui bahwa perasaan ini ada, tidak perlu melawannya atau menyingkirkannya. Dengan memahami bahwa sindrom impostor adalah pengalaman yang umum, kita dapat berdamai dengan diri kita sendiri. Setelah kita menerima, kita mulai berproses.
Melihat setiap pencapaian dari sudut yang lebih positif, dan menyadari bahwa tiap langkah kecil sangat berarti. Mungkin kita tidak memiliki semua jawaban saat ini, tetapi kita bisa menjadi sahabat bagi diri sendiri, menuntun kita melewati ketidakpastian yang ada. Mari kita ingatkan diri kita. Perjalanan menuju kepercayaan diri tidak akan terjadi dalam semalam. Setiap keberhasilan kecil adalah batu loncatan untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Apa yang dapat Anda lakukan hari ini untuk memberi diri Anda sedikit dorongan? Akankah Anda menghargai segala usaha yang telah dilakukan, tidak peduli seberapa kecil? Ketika kita memberi perhatian kepada perjalanan, bukannya hanya tujuan akhir, kita perlahan akan mampu mengubah cara pandang kita terhadap diri dan kesuksesan. Satu hal yang pasti, jul dari perjalanan ini adalah pemberdayaan diri. Di saat kita merasa tidak layak, kita perlu merengkuh kekuatan dalam diri untuk bangkit. Setelah semua ini, terdapat harapan baru, yaitu mampu mendengar suara dalam diri yang lebih membangun dan positif daripada yang selama ini kita anggap sebagai kebenaran. Mengatasi sindrom impostor adalah langkah awal untuk kembali berjuang. Setelah kita merenungkan keraguan yang muncul, kini saatnya kita memasuki babak baru. Seperti yang dialami Rina, kita akan melihat bagaimana sebuah pengakuan dapat mentransformasi diri. Dari sekadar merasakan ketidaksaan, hingga menemukan kekuatan untuk melangkah. Begitu kita mulai berani mengungkapkan perasaan kita kepada orang lain, justru disitulah kita menemukan saling pengertian. Rina adalah pengingat bahwa meski kita merasa kecil, kita bisa mendapatkan kekuatan dari hubungan sosial yang positif. Titik balik dalam perjalanan kita tidak selamanya datang dari pencapaian yang besar. Seringkali, itu hanya terlihat di dalam percakapan sederhana dengan mereka yang berbagi pengalaman serupa. Ketika kita saling menguatkan, kita membangun jaringan dukungan yang tidak ternilai. Dapatkan keberanian untuk berbagi kelemahan kita, dan kita akan menemukan ikatan yang mampu mengangkat kita dari ketidakpastian. Kehidupan bukanlah persaingan, ia lebih merupakan kolaborasi. Mindset positif yang kita bangun akan membebaskan kita dari belenggu keraguan. Pertanyaannya adalah, seberapa jauh kita mau bergerak maju setelah mendapatkan keyakinan? Ketika kita mulai menghargai diri sendiri, semua hal akan terlihat berbeda. Tidak lagi terkungkung di dalam bayang-bayang, tetapi melangkah dengan terang menuju masa depan. Sebuah perjalanan yang semula dipenuhi keraguan kini berubah menjadi perayaan atas diri sendiri. Ingatlah, setiap orang memiliki perjalanan yang unik. Tidak ada satupun yang berhak meragukan pencapaian kita. Ketika kita mampu melihat diri dalam cahaya yang lebih positif, kita menyadari bahwa setiap langkah adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Kitalah yang mendefinisikan kesuksesan kita sendiri. Kesempatan untuk belajar dan tumbuh adalah anugerah yang harus kita syukuri, bukan kita takuti. Proses mengatasi sindrom impostor adalah langkah yang tidak akan pernah selesai. Namun, setiap langkah yang kita ambil semakin mendekatkan kita kepada diri yang kita impikan. Ketika kita mampu menerapkan teknik psikologis untuk membangun kepercayaan diri, kita akan melihat diri sendiri sebagai individu yang layak atas semua pencapaian. Pembelajaran adalah jalan seumur hidup, dan kita perlu terus memperbaharui cara pandang kita terhadap diri sendiri. Jangan bebankan diri dengan ekspektasi yang tidak realistis, karena perjalanan ini adalah proses yang membutuhkan waktu. Ketika kita mulai merayakan setiap keberhasilan, meskipun kecil, kita menumbuhkan ruang bagi rasa syukur. Dengan bersikap positif, kita membuang jauh-jauh keraguan yang merusak pondasi keyakinan. Setiap orang layak untuk sukses dan menemukan jalan mereka sendiri. Intinya adalah membangun kepercayaan diri, terus bertumbuh,
dan merasa puas dengan apa yang kita capai. Ingatlah, bahwa kita dikelilingi oleh peluang dan harapan untuk mencapai lebih banyak. Di akhir perjalanan ini, mungkin Anda akan menemukan bahwa sindrom impostor tidak sepenuhnya hilang. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita belajar berbisnis dengan perasaan tersebut. Melangkah maju dengan kepercayaan diri, membiarkan diri kita bersinar, kita akan mulai mencipta ruang yang aman bagi potensi yang ada. Ingatlah, Anda layak untuk sukses dan berhak menjalani kehidupan yang penuh makna.